sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah man yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalah waliya mursida wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al-mab'usi bil abi wal hikmah sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, bersama-sama kita mengucapkan syukur. Alhamdulillah diucapkan secara lisan, disadari bersama-sama, direnungkan bersama-sama, bersyukur dalam arti bahwasanya kita tidak mampu apa-apa. Gerakan kita, nafas kita, langkah kita, pikiran kita, apapun saat ini, detik ini tidak lain yaitu atas kehendak dan kuasanya Allah. Setelah kita bersama-sama bersyukur, menyadari bahwasanya kita tidak mampu apa-apa dan kita semua dikumpulkan oleh Allah saat ini, detik ini, tujuannya tidak lain untuk berjuang, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Disadari tidak lain tujuannya yaitu berjuang, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, bersyukur saat ini kita dikumpulkan. Kita tidak tahu, mungkin 1 jam lagi atau besok pagi yaitu usia kita yang terakhir. Mudah-mudahan perkumpulan kita semua di sini yaitu menjadi saksi kita untuk bekal di akhirat kita semua. Disadari bahwasanya hidup yang kita jalani, apapun bentuk problem permasalahannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, tidak lain yaitu kita bergantung kepada Allah. Kita mohon kepada Allah. Pahitnya keadaan, gentingnya keadaan, kesusahan keadaan kita semua itu hanya perjalanan semata, tidak lain supaya kita menjadi kuat pribadi yang bisa terus berjuang, melangkahkan walaupun sambil merangkak, sambil menangis, ya kita harus jalan. Apapun yang terjadi, tidak lain kita sudah dididik dari kecil daripada orang tua kita, guru-guru kita. Hidup tidak lain diciptakannya jin, manusia, alam dunia seisinya tidak lain untuk tunduk sujud kepada Allah. Di sini kita sadar betul dan kita mengerti, makanya tidak ada manusia bodoh. Yang bodoh adalah diri kita tidak mau belajar. Makanya kita disuruh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari pertama kita lahir sampai kita wafat. Setelah kita tahu hal-hal perjalanan hidup, diciptakannya diri kita untuk tunduk sujud kepada Allah, maka berjuang. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, diampuni segala dosa-dosa kita, kemaksiatan kita yang selama ini kita dilihatnya secara dohir, secara kasat mata. Kita orang yang alim dilihat oleh manusia, padahal kita sadar betul diri kita saat ini, detik ini yaitu manusia yang paling banyak berdosa. Maka mudah-mudahan duduknya kita tidak lain yaitu menghapus daripada kesalahan-kesalahan kita, dan duduknya kita dirubah keadaan diri kita untuk menjadi taat, lebih taat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan dimatikan keadaan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan dijadikan diri kita, keturunan kita, keluarga kita, saudara kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat sedunia diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga disadari bersama-sama, apapun kondisinya, jangan sampai kita putus asa. Walaupun kemaksiatan itu belum bisa kita lepaskan, kita mohon kepada Allah supaya bisa melepaskan itu semua. Maka disadari bersama-sama, bukan berarti kita tidak mengerti. Semuanya ngerti. Manusia diberikannya kelebihan oleh Allah,
sebodoh-bodohnya manusia, tidak ngerti ngaji, tidak pernah mondok, tapi diberikan di dalam hatinya oleh Allah, yaitu ngerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Makanya di situ manusia semuanya ngerti dan faham. Maka bersama-sama disadari bersama-sama, seperti halnya pepatah Jawa mengatakan, makan gak makan yang penting kumpul. Apa di situ? Bahwasanya kita tahu betul jika salah satu majlis tidak lain di situ, yaitu salah satunya, yaitu ada salah satu kekasih Allah, ada wali-wali Allah, dan disitulah turunnya rahmat. Para malaikat semua turun menghadiri, menyaksikan. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, yaitu daripada taman-tamannya surga. Maka tidak mungkin seseorang yang sudah kumpul berjamaah akan tidak dikasih makan, pasti diberikan makan. Maka bersama-sama disadari seluruh alam dunia, siapapun, bahkan laba-laba yang hanya menunggu makanan jatuh, Allah siapkan. Apalagi manusia yang diberikan akal dan diberikannya kesempurnaannya makhluk daripada makhluk-makhluk yang lain. Disadari bersama-sama, direnungkan bersama-sama. Sejenak kita tinggalkan daripada urusan dunia, sejenak kita tinggalkan daripada permasalahan hutang, permasalahan beban, maupun cita-cita, baik cita-cita yang baik sekalipun, tinggalkan semuanya. Kita pasrah, kita ngadu sama Allah. Mudah-mudahan dengan adanya kita berjamaah, berjuang, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, imamnya tidak khusyuk, makmumnya tidak khusyuk, karena berjamaah pasti diijabah. Pasti, jangan pernah ragu dengan kekuasaan dan kebesarannya Allah. Saat ini sadari siapa yang mempunyai cita-cita, tidak lain, semuanya pasti mempunyai cita-cita, keinginan yang baik. Maka tidak lain, kebaikan itu harus dilandasi untuk kita berjuang mendekatkan diri kepada Allah. Siapapun hambanya, siapapun manusianya yang diberikan tidak berseri sekalipun, mempunyai materi yang berlebihan sekalipun, tapi dia jauh kepada Allah, tidak mau bersujud kepada Allah, maka tidak ada ketentraman di dalam hatinya. Begitupun seseorang yang berjuang di jalan Allah, bagaimanapun keadaannya, perihnya, kesusahannya, maka tidak akan pernah merasakan kesusahan, karena di dalam hatinya ada harapan, keyakinan bahwa itu semua selesai, tidak lain, dan dia pun tidak merasakan ini semua adalah ujian, karena tidak ada manusia yang sanggup diberikan ujian oleh Allah sedetik sekalipun, tapi tidak lain, yaitu tujuannya kasih sayang, supaya kita makin tunduk, makin memuji Allah, makin mensyukuri nikmat daripada apa yang diberikan selama ini. Contoh, saat kita diberikan sakit, bagaimana rasanya? Tidak mampu apa-apa, maka disadari bersama-sama. Apapun saat ini tersasat-sasat sekalipun, kita ngadu sama Allah. Apa tidak kurang yakin dengan janji-janji Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya pasti akan aku beri. Kurang apa selama ini? Tidak lain, keyakinan itu tanpa dilandasi ikhtiar. Ikhtiar yaitu apa? Berjuang mendekatkan diri kepada Allah, cukup yakin saja maka akan tetap rapuh. Maka siapapun, bahkan diri saya pribadi, untuk menebalkan daripada keyakinan, maka tidak bisa meninggalkan daripada syariat. Maka berjuang sholatnya, duhanya, sebisa mungkin amaliyah kebaikannya harus belajar. Maka bersama-sama disadari bersama-sama tujuan daripada kita berzikir tidak lain, yaitu mengagungkan Allah dan merendahkan diri kita. Bersama-sama disadari, yang semangat, jangan selalu senantiasa terombang-ambing perasaan begini terus. Kapan belajar kita? Satu hari kita plong, kita lepas, kita sudah ikhtiar, sudah bekerja, sudah berusaha, maka tidak ketemu jalannya, lepaskan semuanya, urusannya Allah. Apa tidak kurang yakin apa yang dikatakan oleh Nabi? Aballahu ayyarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Tidak akan aku berikan rizki kepada orang mukmin illa kecuali min haitsu la yahtasib, dari yang tidak disangka-sangka, enggak tahu datangnya dari mana. Sekalipun saat ini, detik ini kita terlilit hutang, tapi kata Allah besok selesai, maka akan diselesaikan oleh Allah. Apapun bentuknya, yang jelas daripada diri kita diciptakan oleh Allah saat ini tidak lain, yaitu sebaik-baik manusia
untuk terus berjuang, mengadu, memohon kepada Allah. Apalagi kita umatnya Rasulullah, sebaik-baik umat. Siapa yang mohon kepada Allah tanpa bersolawat kepada Nabi, maka akan gantung. Maka disinilah salah satu kenapa senantiasa awalan kita yaitu memuji daripada keagungan Allah, sifat-sifat Allah, lanjut daripada solawat. Maka disadari bersama-sama setiap kita memohon kepada Allah, maka harus didahulukan daripada hamdalah dan solawat. Siapa hambanya yang berdoa kepadaku, kata Allah, tanpa bersolawat kepadaku, kepada Nabi, maka akan gantung doanya antara langit dan bumi. Maka setelah kita memohon kepada Allah dengan didahulukan hamdalah dan solawat, maka tutup kembali dengan hamdalah dan solawat. Solawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, alim ulamanya, dan juga kita generasi penerusnya. Disadari bersama-sama capeknya yang dari jauh, ya. Maka kita harus tetap semangat, kita belajar fokus, kita belajar benar-benar gantungkan semuanya kepada Allah, kita mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim.